Kutukan buku kuno milik Nyi Blorong, jangan dibaca kalau tak mau tragis. Malam telah larut ketika Arya masih berada di perpustakaan universitas, tenggelam dalam tumpukan buku dan jurnal untuk menyelesaikan tugas akhir yang sudah mendekati tenggat waktu. Suasana perpustakaan sangat sunyi, hanya terdengar desiran AC dan sesekali suara langkah pustakawan yang berpatroli. Rak-rak buku yang tinggi menjulang di sekelilingnya menimbulkan bayangan yang membuat suasana semakin mencekam. Arya sudah merasa lelah, matanya terasa berat dan pikirannya mulai kabur setelah berjam-jam membaca. Dia memutuskan untuk mengambil jeda sejenak. Dengan langkah gontai, Arya berjalan di antara deretan rak-rak buku yang jarang dijamah, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberinya inspirasi baru. Saat melangkah lebih jauh ke bagian perpustakaan yang jarang dikunjungi, dia tiba di sudut yang gelap dan berdebu. Di tempat itu, sebagian besar buku tampak sudah lama tidak disentuh, dengan debu yang tebal menutupi permukaan mereka. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatiannya, sebuah buku yang tidak terlihat seperti yang lain. Buku itu tersembunyi di belakang tumpukan ensiklopedia tua, hampir tidak terlihat jika tidak diamati dengan cermat. Kulit buku itu tampak usang, berwarna coklat tua seperti kulit kayu yang sudah lama lapuk. Di permukaannya terdapat simbol-simbol aneh yang sepertinya bukan berasal dari bahasa yang Arya kenal. Simbol-simbol itu berkilau samar di bawah cahaya redup perpustakaan, seolah-olah hidup dan bergerak sendiri. Arya merasakan getaran aneh saat jemarinya menyentuh sampul buku tersebut, seolah-olah buku itu memiliki kekuatan yang tidak biasa. Perasaan penasaran mengalahkan rasa lelahnya. Arya dengan hati-hati menarik buku itu dari rak. Debu beterbangan ketika dia membukanya, namun dia tidak peduli. Halaman-halaman di dalamnya terasa kering dan rapuh, tetapi teks yang tertulis di dalamnya tampak jelas. Dengan hati-hati, Arya mulai membolak-balik halaman-halaman tersebut. Teks di dalam buku itu ditulis dalam bahasa kuno yang sebagian besar tidak dikenalnya, namun ada beberapa bagian yang ditulis dalam bahasa yang masih bisa dia pahami. Satu bagian dari teks itu segera menarik perhatiannya, cerita tentang makhluk mistis bernama Nyi Blorong, sosok yang menurut legenda Jawa adalah setengah manusia dan setengah ular, dengan kekuatan luar biasa yang mampu memberikan kekayaan dan kekuatan kepada siapapun yang berhasil memanggilnya. Di setiap halaman yang dia baca, Arya semakin terpesona. Buku itu tidak hanya menceritakan kisah tentang Nyi Blorong, tetapi juga menjelaskan dengan detail tentang ritual kuno yang dapat memanggil sosok tersebut. Ritual yang dijanjikan bisa memberi kekayaan dan kekuatan yang luar biasa, namun juga diliputi oleh misteri dan bahaya yang tak terbayangkan. Arya tidak dapat menghentikan dirinya. Meskipun merasa ngeri, rasa ingin tahunya terlalu kuat. Di sudut perpustakaan yang sunyi itu, dengan buku kuno di tangannya, Arya merasakan sesuatu yang aneh merayap dalam pikirannya, sebuah dorongan untuk mengetahui lebih dalam tentang ritual itu, meskipun ada perasaan di lubuk hatinya yang memperingatkan bahwa ia sedang memasuki wilayah yang sangat berbahaya. Setelah menemukan buku kuno itu, Arya merasa tergerak untuk meneliti lebih dalam tentang Nyi Blorong. Semakin banyak yang dia baca, semakin besar rasa penasarannya terhadap sosok mistis ini. Dia tahu bahwa jika ingin benar-benar memahami apa yang tertulis di dalam buku, dia harus mencari lebih banyak informasi, baik dari sumber akademis maupun dari tradisi lisan yang masih hidup di masyarakat. Arya memulai penelitiannya dengan menggali buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan mitologi dan cerita rakyat Jawa di perpustakaan universitas. Dia menemukan beberapa referensi tentang Nyi Blorong, tetapi informasi yang tersedia sangat terbatas dan sebagian besar berbentuk legenda yang disampaikan dari generasi ke generasi. Kebanyakan dari cerita-cerita itu menggambarkan Nyi Blorong sebagai sosok yang menawarkan kekayaan dan kekuatan, tetapi dengan syarat yang berat pengorbanan jiwa atau kesetiaan seumur hidup. Merasa bahwa buku dan jurnal tidak cukup, Arya kemudian memutuskan untuk berdiskusi dengan dosen pembimbingnya, Dr. Bagas, yang dikenal sebagai ahli dalam bidang budaya mistik Indonesia. Arya berharap bahwa Dr. Bagas bisa memberikan pencerahan lebih lanjut tentang makna di balik simbol-simbol dan ritual yang disebutkan dalam buku kuno tersebut. Dr. Bagas menyambut Arya di ruang kerjanya yang dipenuhi dengan berbagai artefak budaya dari seluruh Nusantara. Setelah mendengar cerita Arya tentang penemuan buku itu, ekspresi Dr. Bagas berubah serius. Ia dengan tegas memperingatkan Arya bahwa beberapa pengetahuan memang sebaiknya dibiarkan tersembunyi.
Ritual seperti itu tidak hanya permainan, Arya. Ada alasan mengapa hal-hal seperti ini dilupakan dan terkubur dalam sejarah. Nyi Blorong bukan sekadar legenda, dia adalah entitas yang dikenal dalam dunia mistis sebagai pembawa malapetaka. Kekuatan dan kekayaan yang dia janjikan bukanlah hadiah, itu adalah kutukan yang akan menelan jiwa siapapun yang terlalu serakah, kata Dr. Bagas dengan nada tegas. Namun, bukannya merasa takut, Arya justru semakin tertarik. Kata-kata Dr. Bagas terdengar seperti tantangan baginya, dan rasa ingin tahunya semakin membara. Dia merasa seolah-olah telah menemukan sesuatu yang besar, sesuatu yang orang lain tidak berani atau bahkan tidak pernah berpikir untuk menyelidikinya. Dengan tekad yang bulat, Arya memutuskan untuk memperluas penelitiannya di luar universitas. Dia mulai mengunjungi berbagai situs mistis yang konon terkait dengan Nyi Blorong. Dia mengunjungi gua-gua tersembunyi di lereng gunung, tempat di mana penduduk setempat percaya bahwa Nyi Blorong pernah menampakkan diri. Dia juga datang ke pantai-pantai tertentu di Jawa yang dipercaya sebagai gerbang menuju alam gaib, di mana Nyi Blorong dikatakan sering muncul dalam bentuk ular raksasa. Di setiap tempat yang dia kunjungi, Arya berbicara dengan penduduk setempat, mendengarkan cerita-cerita mereka yang penuh misteri dan kengerian. Mereka menceritakan bagaimana para pemuda yang mencoba memanggil Nyi Blorong seringkali berakhir dengan kematian misterius atau menghilang tanpa jejak. Namun, bagi Arya, kisah-kisah ini hanya menambah daya tarik dan rasa penasaran untuk menggali lebih dalam. Kembali ke kampus, Arya semakin tenggelam dalam obsesinya terhadap buku kuno itu. Dia mulai mengabaikan tugas-tugas kuliah dan pertemanan, mengurung diri di kamarnya atau di perpustakaan, hanya untuk mempelajari setiap detail dari ritual yang tertulis di buku tersebut. Mata Arya sering kali merah dan lelah akibat begadang setiap malam, namun hal itu tak menghentikannya. Dia merasa semakin dekat untuk memahami cara memanggil Nyi Blorong, dan gagasan tentang kekuatan serta kekayaan yang bisa dia peroleh semakin mendominasi pikirannya. Semakin dia tenggelam dalam buku itu, semakin kuat godaan yang dia rasakan. Di tengah malam yang sunyi, ketika semua orang sudah terlelap, Arya akan duduk di meja belajarnya dengan cahaya lilin yang berkelap-kelip, membolak-balik halaman-halaman yang sudah usang itu. Kadang-kadang, dia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan, seolah-olah Nyi Blorong sendiri sedang mengamati kemajuannya. Meskipun suara Dr. Bagas yang memperingatkan masih terngiang di telinganya, Arya sudah terlalu jauh untuk kembali. Dia tidak bisa berhenti. Semakin dia membaca, semakin besar keyakinannya bahwa dia harus mencoba ritual itu, meskipun dia tahu bahwa konsekuensinya mungkin mengerikan. Obsesinya kini bukan lagi sekadar keinginan untuk mendapatkan kekayaan atau kekuatan, melainkan dorongan tak terbendung untuk mengetahui kebenaran di balik legenda yang telah memikatnya ini, apapun harganya. Setelah berbulan-bulan terobsesi dengan buku kuno itu, Arya merasa siap untuk melakukan ritual pemanggilan Nyi Blorong. Dia telah mempelajari setiap detail yang tertulis, memahami setiap simbol, dan menghafal setiap mantra yang diperlukan. Peringatan Dr. Bagas masih terngiang di benaknya, namun rasa ingin tahu dan keinginan untuk membuktikan kebenaran dari legenda tersebut lebih kuat dari ketakutannya. Hari yang ditentukan tiba, dan Arya memutuskan untuk melakukan ritual di sebuah hutan terpencil, jauh dari keramaian. Dia memilih tempat ini bukan hanya untuk menghindari perhatian orang lain, tetapi juga karena tempat tersebut memiliki aura mistis yang kuat, sesuai dengan apa yang dia baca di dalam buku. Dengan hati-hati, Arya menyiapkan segala bahan yang dibutuhkan. Di atas tanah yang keras dan lembab, dia membentuk lingkaran dengan kapur putih, meniru simbol yang ada di buku. Di dalam lingkaran itu, dia menempatkan dupa yang telah dipersiapkannya, bau aromanya memenuhi udara malam yang dingin. Sebuah mangkuk perak berisi darah ayam hitam, yang dia dapatkan dengan susah payah dari pasar tradisional, diletakkan di tengah lingkaran. Buku kuno itu terbuka di sampingnya, dengan halaman yang memperlihatkan mantra yang harus diucapkan dengan hati-hati dan tepat. Waktu terus berjalan menuju tengah malam, dan suasana hutan semakin sunyi, hanya ditemani oleh suara angin yang berdesir melalui pepohonan. Arya memejamkan mata sejenak, mengambil napas dalam-dalam, dan mencoba mengendalikan kegugupannya. Ini adalah momen yang sudah dia tunggu-tunggu, momen di mana semua penelitiannya akan diuji. Ketika jarum jam menunjukkan tengah malam, Arya mulai melantunkan mantra dengan suara pelan namun mantap.
Suaranya bergema di dalam kegelapan, seolah-olah hutan itu sendiri mendengarkan dengan penuh perhatian. Kata-kata mantra kuno yang dia ucapkan dalam bahasa yang tidak lagi digunakan terasa asing di lidahnya, namun dia melafalkannya dengan penuh keyakinan. Saat mantra terus dilantunkan, Arya mengambil mangkuk perak berisi darah ayam hitam dan menuangkannya dengan hati-hati ke tanah di tengah lingkaran. Darah itu meresap ke dalam tanah, membentuk pola aneh yang menyerupai simbol-simbol yang ada di dalam buku. Beberapa menit berlalu dengan suasana yang mencekam. Tidak ada yang terjadi, dan Arya mulai merasakan keraguan. Namun, dia terus melanjutkan mantra, kali ini dengan lebih keras dan intens. Tiba-tiba, angin kencang mulai berhembus dari segala arah, seolah-olah muncul entah dari mana. Pepohonan di sekitar berderak keras, dan dedaunan berguguran seperti diterpa badai. Api dari lilin yang diletakkannya di sudut-sudut lingkaran berkobar dengan hebat, membesar dan mengeluarkan nyala api berwarna kebiruan yang tidak alami. Arya terkejut, namun dia tidak berhenti, melainkan melanjutkan mantra dengan suara yang bergetar, menolak untuk mundur sekarang. Dan kemudian, tepat di depan matanya, tanah di dalam lingkaran itu mulai bergetar dan merekah. Dari celah-celah tanah yang terbuka, asap tebal berwarna hitam menyembur ke atas, melingkar-lingkar di udara, membentuk siluet yang semakin lama semakin nyata. Dalam sekejap, sosok Nyi Blorong muncul di hadapan Arya. Dia tampak seperti yang diceritakan dalam legenda, seorang wanita dengan kecantikan yang luar biasa, namun bagian bawah tubuhnya adalah ekor ular besar yang berkilau dalam gelap. Mata Nyi Blorong bersinar dengan cahaya hijau yang menyeramkan, menatap langsung ke arah Arya. Seluruh tubuh Arya gemetar, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena kagum dengan apa yang berhasil dia panggil. Sosok Nyi Blorong berdiri diam sejenak, seolah menilai Arya, sebelum perlahan mendekat, suaranya terdengar lembut namun mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. Kau telah memanggilku, manusia, Nyi Blorong berbicara dengan nada yang merdu, namun ada ancaman tersirat di baliknya. Apa yang kau inginkan dariku? Arya terdiam, mulutnya kering, namun dia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk menyampaikan permintaannya, untuk mengajukan permohonan yang telah dia simpan di dalam hatinya. Namun sebelum dia bisa menjawab, dia menyadari bahwa segala sesuatu yang pernah dia dengar tentang Nyi Blorong adalah benar, tidak ada yang memanggilnya tanpa harus membayar harga yang sangat mahal. Dan malam itu, di tengah kegelapan hutan, Arya harus memutuskan apakah dia siap untuk menerima segala konsekuensinya. Setelah malam yang mencekam di hutan, kehidupan Arya berubah drastis. Pada awalnya, perubahan itu tampak sebagai berkah yang luar biasa. Hanya beberapa hari setelah melakukan ritual pemanggilan Nyi Blorong, Arya mendapati dirinya dilimpahi kekayaan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Uang mulai datang dengan mudah dari berbagai arah. Beasiswa yang sebelumnya dia anggap mustahil didapatkan, tiba-tiba saja diberikan kepadanya tanpa proses yang rumit. Investasi kecil-kecilan yang dia lakukan dengan modal seadanya tiba-tiba saja berkembang menjadi jumlah yang luar biasa. Dalam waktu singkat, Arya mampu membeli barang-barang mewah, gadget terbaru, pakaian mahal, bahkan mobil yang selama ini hanya dia lihat di majalah. Di kampus, Arya mulai dikenal sebagai seseorang yang beruntung dan sukses. Teman-temannya yang dulu mengabaikan Arya, kini datang mendekat, mengaguminya dan ingin tahu rahasia di balik kesuksesan yang tiba-tiba ini. Bahkan dosennya mulai memberikan perhatian lebih, terkesan dengan betapa cepatnya Arya bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan sempurna dan tanpa kesulitan. Namun, di balik semua itu, Arya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Segalanya terlalu mudah, terlalu cepat. Kekayaan dan kesuksesan yang datang begitu tiba-tiba mulai menimbulkan pertanyaan di benaknya, namun dia mengabaikannya, terbuai oleh kenyamanan dan kekayaan yang kini dia miliki. Seiring waktu, Arya mulai mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Setiap malam, dia bermimpi tentang ular-ular besar yang mengelilinginya, menjerat tubuhnya dengan ekor mereka yang dingin. Dalam mimpi-mimpi itu, dia melihat dirinya berubah menjadi sesuatu yang bukan lagi manusia, sisik-sisik kasar mulai tumbuh di kulitnya, dan matanya berubah menjadi hijau cerah, seperti mata ular. Mimpi-mimpi ini begitu nyata dan mengerikan, hingga Arya sering terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. Mimpi buruk ini tidak hanya berhenti di malam hari. Siang hari, ketika Arya melihat bayangannya sendiri di cermin, dia mulai menyadari perubahan fisik yang mengerikan.
Di beberapa bagian tubuhnya, terutama di punggung dan lengan, sisik-sisik kecil mulai muncul. Sisik-sisik itu kasar dan berkilauan seperti permukaan kulit ular. Arya mencoba menutupinya dengan pakaian panjang, namun rasa takut mulai merayapi pikirannya. Dia tahu bahwa ini adalah akibat dari ritual yang dia lakukan. Kekayaan yang diperolehnya ternyata datang dengan harga yang sangat mahal. Setiap keberuntungan yang dia terima membawa petaka bagi orang-orang terdekatnya. Teman-temannya yang dulu memujanya satu persatu mulai mengalami kecelakaan misterius. Salah satu temannya, Andi, yang selalu bersama Arya, ditemukan tewas setelah jatuh dari tangga di kampus. Kejadian itu dianggap kecelakaan, tetapi Arya merasa ada yang tidak beres. Kematian Andi terjadi beberapa hari setelah Arya menerima sejumlah besar uang dari investasi yang dia lakukan. Kematian misterius terus terjadi, hingga akhirnya kabar yang paling mengejutkan sampai kepada Arya. Dokter Bagas, dosennya yang memperingatkannya untuk tidak mencoba ritual itu, ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Tubuh Dokter Bagas penuh dengan luka gigitan yang aneh, dan di sekeliling tubuhnya terdapat jejak sisik seperti yang ada pada ular. Arya merasakan dingin yang merayap di tubuhnya, menyadari bahwa ini semua bukan kebetulan. Kesadaran bahwa setiap kekayaan dan kesuksesan yang dia terima datang dengan mengorbankan nyawa orang-orang terdekatnya membuat Arya hancur. Dia mulai menyadari bahwa ini adalah harga yang harus dia bayar untuk kekayaan yang dijanjikan Nyi Blorong. Dan semakin lama, Arya semakin merasa terperangkap dalam kesepakatan yang tidak bisa dia hindari. Setelah serangkaian kejadian tragis yang menimpa teman-teman dan dosennya, Arya mulai menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Dengan setiap kejadian, Arya merasakan semakin kuatnya kendali Nyi Blorong atas hidupnya. Sosok mistis itu terus-menerus menghantui pikiran Arya, menampakkan diri di cermin, bayangan, dan bahkan di mimpi buruk yang semakin nyata. Wajah Nyi Blorong dengan mata hijau menyala dan sisik berkilauan kerap muncul di tengah kegelapan, berbisik tentang pengorbanan yang harus dilakukan untuk mempertahankan kekayaannya. Arya mencoba untuk menghentikan efek dari ritual tersebut dengan berbagai cara. Ia berhenti menerima uang yang terus-menerus mengalir, menolak semua keberuntungan yang datang padanya, dan mencoba mengisolasi dirinya dari orang-orang terdekatnya. Namun, semua usaha ini sia-sia. Semakin Arya mencoba melawan, semakin kuat kendali Nyi Blorong atas dirinya. Keadaan fisiknya semakin memburuk, sisik-sisik di tubuhnya semakin banyak, dan rasa dingin terus-menerus menjalari tubuhnya. Tubuhnya kini menjadi setengah manusia, setengah ular, sebuah tanda nyata bahwa Nyi Blorong perlahan-lahan mengklaim jiwa dan tubuhnya. Di puncak keputusasaan, Arya mulai mendengar suara-suara di kepalanya, suara yang bukan miliknya. Itu adalah suara Nyi Blorong, mengarahkannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang semakin kejam. Arya mulai kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Dalam keadaan setengah sadar, ia mendapati dirinya hampir melukai orang-orang yang tidak bersalah, dipaksa oleh kekuatan gelap yang menguasai dirinya. Menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini, Arya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang drastis, mencoba membatalkan ritual tersebut. Setelah berhari-hari mencari tahu caranya, Arya menemukan sebuah ritual pemurnian yang bisa memutuskan hubungan dengan roh jahat. Ritual ini, menurut legenda, akan membersihkan jiwa dari pengaruh mistis, tetapi risiko yang ditanggungnya sangat besar. Jika gagal, ritual ini dapat memanggil kekuatan gelap yang lebih kuat dan lebih ganas. Di malam yang sunyi, Arya mempersiapkan semua bahan yang diperlukan untuk ritual pemurnian. Ia pergi ke tempat yang sama di hutan, tempat pertama kali ia memanggil Nyi Blorong. Udara malam itu dingin dan tegang, seolah-olah alam sendiri menolak apa yang akan dilakukannya. Arya menggambar lingkaran pelindung di tanah dengan darah ayam hitam dan membakar dupa yang mengeluarkan aroma menyengat. Dengan suara gemetar, ia melantunkan mantra pemurnian, berharap ini bisa menghentikan segala kegilaan. Namun, alih-alih menghentikan ritual sebelumnya, hal yang lebih buruk terjadi. Angin kencang tiba-tiba berhembus, memadamkan lilin-lilin yang mengelilingi Arya. Dari kegelapan, sosok Nyi Blorong muncul, tapi kali ini bukan sebagai makhluk yang menjanjikan kekayaan, melainkan sebagai wujud yang lebih mengerikan. Tubuhnya yang setengah ular kini tampak jauh lebih besar, dengan mata yang bersinar lebih tajam dan kulit yang bersisik tebal, seperti baja. Nyi Blorong mengamuk,
marah karena usaha Arya untuk membatalkan perjanjian mereka. Ia merobek lingkaran pelindung yang dibuat Arya, menghancurkan simbol-simbol yang seharusnya melindungi Arya dari cengkeraman kekuatan gelap. Dengan kekuatan yang tak bisa ditolak, Nyi Blorong melingkarkan tubuhnya di sekitar Arya, memerasnya hingga ia kesulitan bernapas. Dalam cengkeraman itu, Arya merasa kekuatannya terkuras, seolah-olah jiwanya dihisap perlahan oleh Nyi Blorong. Seluruh hutan bergemuruh, seolah merespon kemarahan makhluk mistis itu. Arya mencoba melawan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Ritual pemurnian yang dilakukannya justru memperburuk keadaan, membawa Nyi Blorong ke dunia ini dengan kekuatan penuh. Dalam detik-detik terakhir kesadarannya, Arya menyadari kesalahannya. Keserakahannya, rasa ingin tahu yang tak terkendali, dan kesediaannya untuk mengorbankan segalanya demi kekayaan, semuanya telah membawa dia ke titik ini. Dengan napas terakhirnya, Arya melihat sosok Nyi Blorong menghilang ke dalam kegelapan, membawa serta jiwanya ke alam yang tidak diketahui, meninggalkan tubuhnya yang dingin dan bersisik di tengah hutan yang sunyi. Di saat terakhir, Arya merasa seolah-olah seluruh kehidupannya menghilang, diserap oleh kegelapan yang tak berujung. Segala rasa sakit dan penderitaan yang ia alami lenyap, digantikan oleh perasaan dingin yang mendalam. Nyi Blorong, puas dengan pengorbanan ini, menghilang dari dunia nyata, membawa serta Arya ke dalam dunia yang tak dikenal. Dalam sekejap, Arya lenyap, hilang tanpa jejak, seperti dia tidak pernah ada. Setelah malam itu, kampus kembali seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda di perpustakaan universitas. Buku kuno yang pernah ditemukan Arya, buku yang menjadi awal dari segala malapetaka ini, kembali menghilang. Tidak ada yang tahu kemana perginya, seolah-olah buku itu sendiri memiliki kehidupan yang menyelip di antara bayangan. Para mahasiswa yang mendengar desas-desus tentang kejadian itu mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang Arya dan buku tersebut. Namun, semua upaya untuk menemukan jejak Arya berakhir dengan kegagalan. Tidak ada catatan tentangnya, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Seakan-akan Arya, bersama dengan buku terlarang itu, telah ditelan oleh waktu dan dilupakan oleh dunia nyata.